Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang ana cintai santri-santri kelas 10 bahasa A, selamat datang di MA plus Abu Hurairah ya. Perkenalkan, nama ana Ustadz Deta Pahlaga ya, untuk bisa panggil ana Ustadz Deta ya. Ana di 10 bahasa A akan mengajarkan bahasa Inggris ya. Bahasa dan sastra Inggris ya. Bahasa Inggris wajib akan diajarkan oleh Ustadz Komar ya. Untuk pertemuan pertama, ana akan membahas masalah simple present. Pasti antum pernah mendengar apa itu simple present ya. Simple present itu ya kata kerja atau keterangan waktu yang menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan ya, terus berulang atau yang terjadi sehari-hari. Bisa ya, itu maksudnya simple present. Baik, kita akan melihat contohnya. Nah, ini dalam simple present ya, ada types of sentence-nya ya. Ada nominal sentence dan verbal sentence ya. Nominal sentence ya. Nominal sentence itu maksudnya adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja ya. Dia hanya berfokus pada noun. Antum pernah tahu artinya noun itu adalah kata benda ya. Kata benda. Nominal sentence itu berhubungan dengan kata benda ya. Kata benda saja, tidak ada kata kerja di sana. Kata kerjanya akan menggunakan to be ya. Nanti ana akan jelaskan lebih jauh. Kemudian ada verbal sentence ya. Ada verbal sentence. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja ya. Ada kata kerja dalam satu kalimat itu ya. Nah, di sini kita lihat dulu, kita harus fokus sekarang untuk nominal sentence. Untuk pertemuan pertama kita akan fokus terhadap nominal sentence ya. Contohnya I am Deta ya, atau bisa disingkat dengan I'm Deta. You are teacher. He is Ustaz Rizky. She is my mother. We are students. They are football player. This is your book. These are my pencils. That is our school. Those are my foods ya. Nah, ini adalah contoh-contoh nominal sentence ya. Ini antum coba artikan sendiri ya. Udah tahulah artinya ya. I am Deta atau my name is Deta juga bisa. You are teacher. Kamu adalah guru. He is Ustaz Rizky. Dia adalah Ustaz Rizky ya. Selanjutnya, nah, ini adalah formula dari nominal sentence ya. Ingat, nominal sentence itu tidak ada kata kerja. Kata kerjanya diganti oleh to be ya. Contohnya di sini I pasangannya am ya. You, they, we pasangannya are. He, she, it pasangannya is ya. I, saya, you, they, we ya. Kamu, mereka, kita ya. Harus tahu perbedaan they and we ya. They itu mereka, we itu kita ya. Kalau we kita itu berarti ada saya di dalamnya ya. Misalnya saya dan Arif. Nah, itu bisa disebut dengan kita ya. Itu bisa disebut dengan kita karena ada saya di dalam. Kemudian he, she, it. Nah, belum tahu pasti. He artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda ya, untuk yang bukan makhluk hidup biasanya ya. Nah, kita bisa sebut ayu, they, we, he, she, it ini adalah subjek ya. Ayu, they, we, he, she, it adalah subjek ya. Ayu, they, we, he, she, it adalah subjek. Kemudian ketika membentuk kalimat, dia
nominal sentence harus memiliki to be, ya. Nah, bisa dilihat pasangannya di sini. I pasangannya am, you, they, we pasangannya are, he, she, it pasangannya is. Kemudian sebuah kalimat tidak mungkin lengkap, ya, tidak mungkin lengkap. Misalnya contohnya tadi itu I am data, ya. I am saja tidak jelas. I am ya artinya saya, tapi saya adalah apa, kan tidak ada. Nah, kemudian muncullah I am data, saya adalah data. Data berfungsi di sana sebagai objek, ya, objek dia. Nah, di sini setelah bertemu dengan to be, subject, to be ada complement atau pelengkap artinya, ya. Pelengkap di sini bisa berbentuk objek, ya, objek apa saja objek, ya, bisa dijadikan objek. Kemudian adjective. Adjective apa artinya? Adjective adalah kata sifat, ya, kata sifat. Adjective apa kata sifat? Handsome, beautiful, diligent, ya, smart, tall, short, itu adalah contoh adjective, ya, atau kata sifat. Tadi handsome artinya tampan, beautiful artinya cantik, ya, seperti itu, ya. The flower is beautiful. Nah, itu dia, the flower maksudnya apa? It. Kemudian is beautiful maksudnya adjective, ya. Jadi itulah contoh adjective. Nah, ada yang ketiga adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan yang umum biasa banyak, ya, tapi di sini biasanya lebih digunakan adverb of time, ya, kata keterangan waktu, atau kata adverb of place, kata keterangan tempat, ya. He is teacher in Abu Hurairah Mataram. He is teacher. Nah, di sini ada objek juga, ya, bisa. Jadi dalam komplement itu tidak harus ada objek saja, tidak harus adjektif saja, tidak harus adverb. Bisa ketiga-tiganya, ya, bisa ketiga-tiganya boleh, ya. He is teacher objek in Abu Hurairah Mataram. Adverb maksudnya in Abu Hurairah Mataram itu adalah adverb of place atau keterangan tempat, gitu, ya. Antum pasti paham ini, ya, insyaallah paham, ya, karena di SMP otomatis pasti pernah diajarkan, ya. Ini hanya mengingat kembali, ya. Antum pastinya mungkin ada yang lupa atau yang tidak ingat formulanya, ya. Ini simple, ya. Ini simple bagaimana membentuk nominal sentence, ya. Oke. Kemudian dalam setiap kalimat itu pasti ada positif, negatif, dan kata tanya, kalimat tanya, ya. Nah, di sini Ana sudah contohkan, berikan contoh, ya. We are football players, ya. We itu subjek, are itu to be-nya, ya. We pasangannya are. Kemudian football players itu objek, ya. Nah, ini adalah kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatif itu pembentukannya adalah seperti ini. We tetap, ya, subjek dulu, are tetap, ya, to be-nya kemudian. Nah, ini yang jadi penambahnya not. Not artinya bukan atau tidak, ya. We are not football players, ya. Subjek ditambah to be ditambah not, ya, untuk negatif, ya. Kemudian objeknya. Nah, itu adalah cara pembentukan kalimat negatifnya, ya. Harus ada not, ya. Kalau positif tidak ada, ya. Positif itu hanya subjek, to be, dan objek. Seperti tadi rumus yang tadi kita sudah lihat. Kemudian negatif, subjek, to be ditambahkan dengan not, kemudian baru objeknya, ya. I am not smart, saya tidak pintar, misalnya. Itu contohnya. I am not a teacher, bisa juga, ya. She is not my sister. Nah, bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah
kalimat tanya atau interrogatif. Dalam bahasa Inggris kalimat tanya itu disebut dengan interrogatif, ya. Nah, yang berbeda di sini dia sama, ya, dia sama dengan kalimat positif, hanya to be dan subjeknya berubah tempat, ya. To be-nya dahulu. To be dahulu diletakkan di depan, kemudian baru subjeknya, baru objek. Objek selalu di akhir, ya. Yang hanya berubah tempat hanya subjek dan to be. Dan ingat, setiap kalimat tanya meletakkan tanda tanya, ya. Ini adalah tanda, ya. Tidak bisa tidak ada tanda tanya, nanti tidak jelas kalau dalam penulisan, ya. Oke, setelah itu antum tahu, ya, bagaimana membentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya, ya. Ingat, ini bisa antum screenshot atau bisa antum hafalkan, ya. Tidak perlu ditulis atau tidak perlu di copy lagi, ya. Ini antum cukup nonton video ini kemudian lihat ini. Nah, kita fokus kepada latihan saja, ya. Jadi di akhir pertemuan yang pertama ini anak akan memberikan latihan, ya. Tugas antum adalah mentranslate, ya, atau mengubah dari nomor 1 sampai 10 ini ke dalam bahasa Inggris, ya. Ke dalam bahasa Inggris. Antum bisa screenshot video ini dulu, ya. Screenshot, kemudian nanti antum sudah screenshot, kemudian antum jawab, ya. Di lembaran kertas boleh atau di mana saja, yang penting antum tulis langsung bahasa Inggrisnya, ya, 1 sampai dengan 10. Kemudian antum foto, ya. Antum foto, nanti antum kirim ke WhatsApp pribadi anak, ya. Nanti anak akan akan anak umumkan di grup kelas 10 bahasa, ya, melalui Ustadz Rizky, ya. Nanti akan anak share di sana nomor anak untuk penagihannya, ya. Ini anak batasi sampai hari Minggu, ya. Sampai hari Ahad antum dibatasi waktu, ya. Ini akan anak nilai, ya. Anak nilai sebagai nilai awal antum, ya. Baik, sekian mungkin untuk hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.